Sebagai seorang guru kelas di sekolah dasar, khususnya SD 15 Sungai Raya, saya selalu berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif bagi seluruh peserta didik. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membuat materi lingkungan alam dan lingkungan buatan menjadi lebih menarik dan relevan bagi peserta didik di era digital seperti ini. Melihat antusiasme peserta didik terhadap game online seperti Mobile Legends, Free Fire, dan Google Map, saya terdorong untuk mengintegrasikan elemen-elemen game tersebut ke dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Meskipun game online ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Mungkin yang pertama, terlalu fokus pada game dapat mengurangi waktu belajar yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, beberapa konten dalam game mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam bermain game maupun akademik. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan langkah-langkah. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Dalam analisis peserta didik melalui tes awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik terhadap lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian wawancara, berinteraksi dengan peserta didik secara individual untuk mengetahui minat dan gaya belajar mereka terkait dengan game online. Tadi Arkan juga mengangkat tangan mengungkapkan rasa senang. Coba kenapa Arkan senang? Oke, karena belajarnya menggunakan HP. Setuju nggak? Setuju! Senangnya belajar pakai HP. Baiklah, hari ini kita belajar mengenai lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian yang ketiga, pengelompokan. Saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil pretest dan minat terhadap game. Kemudian setelah itu saya mendesain pembelajaran dengan misi dan level. Jadi setiap kelompok akan diberikan misi yang sama dengan peta lokasi yang berbeda-beda seperti menjadi tantangan akademik. Dalam misalnya misi akan berisi identifikasi lingkungan alam dan lingkungan buatan yang sesuai dengan level kemampuan peserta didik. Nah, soal-soal disusun secara variatif mulai dari soal cerita hingga soal langsung dari game tersebut. Kemudian reward, peserta didik yang berhasil menyelesaikan misi akan mendapatkan reward atau berupa poin item dalam game tersebut. Implementasi pembelajaran pengenalan konsep melalui pembelajaran dengan menjelaskan konsep, membedakan lingkungan alam dan lingkungan buatan secara sederhana dan menarik menggunakan analogi dunia game. Kemudian pembagian tugas. Nah, setiap anggota kelompok memiliki peran berbeda-beda dalam menyelesaikan misi. Ada kerjasama di antara mereka, menekankan pentingnya kerjasama antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian nanti akan terjadi umpan balik, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik secara berkala untuk meningkatkan pemahaman mereka. Rokis. Daun itu termasuk alam atau buatan? Alam. Oh, alam. Dan yang terakhir kita evaluasi. Melakukan post-test terakhir untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian observasi kembali, mengamati aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran untuk melihat keterlibatan dan pemahaman mereka. Bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar mereka baik yang positif maupun yang negatif. Setelah pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan dengan game-based learning, saya mengamati beberapa hal seperti peningkatan motivasi peserta didik menjadi lebih termotivasi untuk belajar karena adanya unsur permainan dan kompetisi di dalamnya.
Kemudian peningkatan pemahaman. Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman serta didik terhadap lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, dalam peningkatan keterampilan sosial, peserta didik belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah dalam kelompok. Adapun kendala yang dihadapi, yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang variatif, kemudian membutuhkan sumber daya atau berbagai macam media pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar. Dapat disimpulkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini, game-based learning terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman peserta didik terhadap lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Meskipun ada beberapa kendala yang perlu diatasi, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar. Oleh karena itu, saat akan terus mengembangkan model pembelajaran ini dan berharap dapat menginspirasi guru lain untuk menerapkannya di dalam kelas. Belajar tentang lingkungan alam dan hutan Free Fire itu seru banget. Saya jadi lebih paham tentang perbedaan hutan, sungai, dan kota. Terus saya juga belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih Bu Guru. Belajar tentang lingkungan alam dan buatan jadi lebih seru pakai Google Maps. Saya bisa lihat langsung sungai di dekat rumah, gedung-gedung tinggi di kota, dan hutan yang hijau. Saya jadi lebih paham betapa pentingnya menjaga lingkungan kita. Belajar tentang lingkungan alam dan buatan jadi lebih seru pakai Mobile Legends. Aku jadi paham banget perbedaannya sambil main game kesukaan. Ternyata banyak hal di game yang bisa mengajarkan kita tentang alam, seperti hutan di Land of Dawn. Game berbasis learning dan Google Maps telah membantu siswa saya mengembangkan berbagai keterampilan abad ke-21 yang sangat penting seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Mereka belajar untuk menganalisis informasi, membuat keputusan, dan bekerja sama dengan teman sekelas untuk mencapai tujuan bersama. Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan kreativitas Ibu Dina dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan. Dengan mengintegrasikan game Free Fire, Mobile Legends, Google Maps, dan lingkungan sekitar sekolah ke dalam kegiatan belajar mengajar. Beliau telah menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan relevan dengan kehidupan siswa. Jadi model atau metode pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Dina ini terkait belajar menggunakan game Mobile Legends itu saya rasa lebih cocok untuk siswa karena lebih relate ataupun dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka lebih gampang untuk mengimplementasikan atau memahami pelajaran tersebut. Saya AG Widatmoko selaku orang tua murid tentunya selama ini mendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dina yang selama ini tentunya saya selalu menilai permainan game online itu tidak ada arti atau pemanfaatannya. Ternyata setelah edukasi yang dilakukan oleh Ibu Dina dalam pembelajaran ini, khususnya penggunaan pembelajaran berbasis game online ini, saya selaku orang tua murid sangat mendukung karena dapat memotivasi dan memberikan semangat belajar untuk peserta didiknya di dalam kelas.